Gulungan risolnya bisa bulat? Bisa dong. Hai bunda semua, yuk kita buat gulungan risol supaya dia terlihat bulat, cantik seperti kamu. Nah kali ini teman-teman kita bikin VOD dulu yang mungkin durasinya cukup panjang. Jadi mohon teman-teman disaksikan sampai habis ya. Untuk di tahap pertamanya tentu kita siapkan dulu kulit risolnya. Untuk bahannya dan juga cara pembuatan saya sudah pernah share di reel saya. Nah ini tampilan kulit risol kita. Dia lentur dan cantik. Nah, kulit risolnya sudah kita siapkan. Sekarang kita siapkan isian risolnya. Untuk kali ini, pesanan yang kita buat adalah isiannya risol pija yang terbuat dari daging ayam dan juga bumbu-bumbu yang lain. Dan karena masakan kita sudah matang, waktunya kita cicipi. Kita pastikan masakan kita itu sudah enak dan sempurna, agar siapapun yang memakan masakan kita merasakan kenikmatan dari makanan yang udah kita masak. Dan sekarang waktunya kita menggulung risol. Nah, pertama kita siapkan kulit risolnya dan kemudian kita masukkan 1 sendok isian risol pija dan ditambahkan keju mozzarella. Nah, untuk menggulungnya kita ambil sisi kiri dan sisi kanan kulit risol. Kemudian kita gulung perlahan seperti cara menggulung tikar. Jadi untuk bunda semua, sebelum menggulung risol, boleh banget latihan dulu menggulung tikar karena caranya hampir sama seperti menggulung risol. Namun untuk menggulung risol ini sebenarnya ada banyak cara. Ada yang berbentuk petak, segitiga, ataupun bulat seperti yang kita buat saat ini. Nah, tahap menggulung risol sudah siap. Sekarang kita akan melakukan tahap terakhir, yakni tahap memanir. Sebelum kita memanir, kita cek dulu tampilan panir kita. Karena tepung panir ini ada yang kasar ataupun yang halus. Kalau tampilannya masih kasar, boleh kita haluskan supaya tepung panirnya menempel dengan sempurna. Dan di tahap memanir ini ada juga hal penting yang perlu kita perhatikan, yakni melihat tingkat tekstur kekentalan dari tepung basahnya. Kita harus memperhatikan antara perbandingan air dan juga tepung. Untuk triknya boleh dilihat di reel yang sudah saya bagikan. Dan setelah risolnya kita masukkan ke tepung basah, waktunya kita balur ke tepung panir. Dan caranya tinggal diayak-ayak saja supaya tepung panirnya menempel dengan sempurna dan bagus seperti di tampilan ini. Dan untuk tahapan pembuatan risol kita sudah selesai. Namun karena ada customer kita yang membeli dengan mentah, sehingga kita packing dulu. Untuk 1 mika kita buat isian 5. Dan sebelum kita berikan kepada customer, biasanya kita diamkan dulu 1 malaman di freezer supaya rasanya tetap bagus dan enak. Dan selain yang frozen, kita juga bisa menyediakan risol yang sudah matang. Ini varian risol pija yang sudah matang. Ini tampilannya rasanya mantap. Yuk yang penasaran boleh di order.